Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hari ini seperti saudara-saudara lihat, kita memang ingin mendirikan di sini pesantren namanya Darul Amin. Ya, makanya nanti bukitnya pun nanti dinamakan Bukit Al Amin. Ya, ini sudah lama hampir 2 tahun saya rintis untuk memproses segala sesuatunya, tanahnya, kemudian juga jalannya supaya bisa masuk. Dan semuanya alhamdulillah sudah terselesaikan dan jalannya sudah bisa dibangun, sehingga kemungkinan untuk bisa dibangun itu sudah terbuka. Dan juga maka yang pertama adalah pembangunan masjid sepenuhnya dari Pak Khairul Tanjung. Makanya saya namakan masjidnya Masjid Mambaul Khair di dalam komplek pesantren Darul Amin. Nah, pesantren ini ada putra, ada putri, dan kita bangun supaya nanti bisa melahirkan selain ulama juga ya orang-orang yang mengerti dalam soal-soal ekonomi, soal pertanian. Nah, oleh karena itu kita mulai di sini ingin mengembangkan kopi karena daerah ini daerah ketinggiannya yang cukup dan sudah ada, tapi belum bagus. Jadi kita akan mengembangkan yang pertama itu sekitar 20 hektar, tapi bisa nanti akan dikembangkan sampai 60 hektar dan juga kemudian juga komoditi yang lain. Ya kira-kira begitu langkah yang akan kami bangun. Berkali itu. Oke, silakan. Satu pertanyaan. Siapa? Silakan. Jelaskan identitasnya. Saya Hilmi dari Jawa Pos, Pak. Ya. Ini rencananya kapan beroperasi? Terus yang kedua, di pesantren untuk ramah terhadap santri seperti apa? Soalnya belakangan masih ada kasus kekerasan terhadap santri di lingkungan pesantren. Mungkin ada. Iya, ya. Mulainya kita sudah mulai hari ini. Mulai pesantren nanti kita bangun dulu. Kita bangun dulu, nanti baru penerima santri. Nah, pesantren itu tentu kita awasi dengan ketat, ya. Ya, sebenarnya kan pesantren yang ada seperti itu kasus, ya. Bukan ciri pesantren. Ciri pesantren itu justru mendidik, membuat akhlak sejak kecil menjadi orang yang berakhlak mulia. Jadi ketika ada kasus itu penyimpangan itu. Ini berarti bukan orang pesantren membangun pesantren. Dia bukan santri dia. Nah, kalau santri kan tidak punya watak seperti itu. Jadi itu ada penyelundupan, penyelewengan. Orang bukan santri membangun pesantren menimbulkan masalah. Nah, ini kita minta nanti juga nanti ada semacam dewan kiai ya untuk mengawasi ini. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Saya kira itu. Ya. Oke, Satu terakhir. kopi, Pak. Terakhir, silakan. Ya. Pak, seberapa ya? besar di wilayah Bogor? Saya Ragil dari Radio El Sinta. Ya. Seberapa besar wilayah Bogor ini potensi untuk pengembangan kopi? Dan bagaimana pemerintah daerah itu bisa mengaktifkan atau memberikan satu solusi agar lahan di Bogor ini tidak menjadi lahan tidur yang produktif? Justru kawasan ini termasuk juga ya tentu di kawasan lain ya. Ini salah satu kawasan kira-kira lebih dari 400 hektar itu kawasan kopi. Dan karena kopi ini sebenarnya pasarnya cukup bagus, tetapi karena pemeliharaannya kopi ini kurang bagus, maka kemudian juga hasilnya tidak begitu bagus. Padahal potensinya besar sekali. Karena itu kita menarik lembaga penelitian kopi dan kakao coklat yang punya pemerintah di Jember. Dan kita libatkan mereka dan mereka tadi sudah bersama kerjasama dan tadi kita mulai penanaman kopi super. Nah nanti kopi yang jelek-jelek itu akan di-stack dengan kopi yang baik. Nanti akan melahirkan kopi yang baik. Karena itu kita harapkan nanti penghasilan petani akan naik. Ya,
dan orang akan bergairah lagi menanam kopi di daerah ini. Selain juga komoditi yang lain. Saya kira itu. Nanti pemerintah daerah kita Untuk kerjasama. lahan tidurnya bagaimana pemerintah daerah? Ya, semua lahan tidur akan kita aktifkan. Ya, yang kita bisa mungkin sekitar antara 200-300 hektar itu akan kita kerjasamakan. Itu bersama dengan pemerintah daerah. Nah, sisanya juga yang masih belum kita akan juga kita ajak bersama. Sehingga pesantren akan mengambil peran untuk itu. Ya, Saya Yakub dari Media Indonesia, Pak. Pak izin untuk rencana nanti tanggal 20 Oktober mendatang, Pak. Ini bagaimana sih persiapan Abah nanti menyambut 20 Oktober nanti? Dan boleh pesan-pesannya untuk pemerintahan mendatang, Pak? Sudah siap jauh-jauh hari untuk 20 Oktober, ya. Bahkan sudah lama saya menanti datangnya 20 Oktober itu. Kalau bisa dipercepat itu lebih bagus. Tapi sayangnya tidak bisa dipercepat. Nah, kita berharap bahwa pemerintah yang akan datang itu kan tidak mulai dari awal. Apalagi semboyannya Pak Prabowo itu kan melanjutkan. Jadi melanjutkan itu kan sudah ada tonggak-tonggak yang sudah dibangun. Ya, ekonominya, infrastrukturnya, kemudian sumber daya manusianya. Saya kira dengan kita melakukan sesuatu lompatan baru, ini apa namanya itu milestone-nya sudah ada. Apa namanya itu tonggak-tonggaknya sudah ada. Tinggal bagaimana memaksimalkan itu, ya, dan mengisi yang belum ada. Menurut saya ke depan itu apabila situasi tidak terjadi situasi apa-apa, ya kondisinya bagus, itu akan lebih cepat bergerak. Karena itu yang saya harapkan bahwa stabilitas politik, keadaan ini supaya aman-aman saja. Kalau tidak aman pasti tidak akan bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.